Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ilham Nugraha, NPM 1816602101 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas resum mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Ini merupakan bagian dari mata kuliah analisis politik Indonesia. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang bermula dari konsep yang dijalankan di Polis Athena pada masa Yunani kuno. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos atau kertein yang memiliki arti pemerintahan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat atau juga disebut dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pertama, perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru sebatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi letak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Adapun ciri-ciri demokrasi masa awal revolusi kemerdekaan, yang pertama, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dua, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Tiga, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Ini merupakan foto dokumentasi di mana pada saat perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Yang kedua adalah perkembangan demokrasi parlementer atau liberal. Ini terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai dengan 1959 dengan menggunakan UUD sementara atau yang kita kenal UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Partai politik pada pemerintahan Indonesia mengalami masa berkiprahnya dalam jangka waktu antara tahun 1950 sampai dengan
1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia karena keadaan pemerintah Indonesia yang tidak stabil, sehingga partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Pada tahun tersebut, partai terkuat pada era parlementer adalah Partai PNI dan Partai Masyumi. Berikut adalah kabinet yang pernah ada pada era demokrasi parlementer di Indonesia. Yang pertama, Kabinet Natsir 1950 sampai dengan 1951. Kedua, Sukirman Suwirjo 1951 sampai 1952. Tiga, Wilopo 1952 sampai dengan 1953. Keempat, Ali Sastro Jojo 1953 sampai 1955. Kelima, Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956. Keenam, Ali Sastro Jojo II 1956 sampai dengan 1957, dan terakhir adalah Kabinet Juanda 1957 sampai dengan 1959. Adapun penyebab demokrasi parlementer gagal di Indonesia. Yang pertama, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Kedua, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Tiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Ketiga, perkembangan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkannya sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tidak hanya itu, demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung khusus bagi Presiden Soekarno. Paham komunis juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Lahirnya demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada era demokrasi terpimpin, banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Adapun beberapa penyimpangan yang terjadi pada era demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala bentuk kekuasaan dan keputusan di tangan presiden. Dua, konsep Nasakom,
nasionalis, agama, dan komunis. 3. Pengangkatan atau pernyataan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. 4. Anggota-anggota MPRS diangkat melalui presiden, bukan melalui pemilu. 5. Kedudukan presiden di atas MPRS. 6. Pembubaran DPR. 7. Pengangkatan ketua DPR GR menjadi menteri negara oleh presiden. Keempat, perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi politik dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua RI dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila. Untuk menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Di era Orde Baru, perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Zaman Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari, yang pertama, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. 2. Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. 3. Dipakai pendekatan keamanan. 4. Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. 5. Tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan keenam, sukses zaman Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyebabkan gejolak masyarakat dan kondisinya muncul karena sebab struktural. Ciri-ciri era Orde Baru: yang pertama, tertutupnya kebebasan pers. Yang kedua, adanya dui fungsi ABRI, yaitu di mana tentara dan Polri digabung menjadi satu dalam sebuah instansi. Ketiga, pemerintah bersifat otoriter. Keempat, pembangunan yang kian pesat dan ketergantungan pada kapitalisme yang berakibat pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Yang terakhir adalah perkembangan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya era Orde Baru awalnya ditandai dengan sebuah krisis moneter 1998 yang kemudian terjadinya gejolak dari pergerakan mahasiswa secara besar-besaran untuk meminta Presiden Soeharto untuk turun sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kemudian ditandai juga dengan berakhirnya masa Orde Baru dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 28 Mei 1998. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen Undang-Undang 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antara lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadi perubahan tahap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa reformasi inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Ciri-ciri demokrasi di era reformasi baik pada
zaman Presiden B.J. Habibie sampai dengan sekarang. Yang pertama, diberlakukannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999, di mana tahun itu pemilihan sebagai anggota DPR di era reformasi dimulai pada tahun itu, di mana ada sekitar 48 parpol yang mengikuti kontestasi pemilihan tersebut. Ketiga, pemilu dilaksanakan awal 1999 sampai dengan 2004, jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Keempat, adanya rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Kelima, ada pola rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keenam, sebagian besar hak dasar bisa dijamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Kemudian, diadakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya pada tahun 2004, di mana pada tahun itu yang menjadi pemenangnya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan itu berlangsung sampai dengan era Presiden Joko Widodo, terus dilakukan pemilihan presiden secara langsung. Dan kemudian ada hal lagi juga yang membedakan di era reformasi, di mana dui fungsi ABRI telah dihapus, di mana Polri dan tentara kini memiliki dua instansi masing-masing dan tidak tergabung dalam sebuah instansi yang bersamaan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai materi perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan era reformasi. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf karena ini merupakan bagian dari sebuah proses pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.